Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Sini saya Gali Aldi Pratama, Prodi Teknik Instrumentasi Kilang, akan menjelaskan atau mempresentasikan hasil kerjaan saya, yaitu pada materi pemrograman pada mata kuliah pemrograman komputer, materi fungsi. Adapun tugas pendahuluan pada praktek kali ini yaitu yang pertama, buatlah program untuk menghitung luas dan keliling lingkaran dengan menggunakan fungsi A yang tidak memiliki input dan output, B yang memiliki input dan output, dan C yang memiliki input dan tidak memiliki output. Baik, untuk tampilan tugas pendahuluan yang tipe A yaitu tampilan pada kode bloknya seperti ini: include studio.h, include tablet.h, void program underscore A, buka kurung tutup, program underscore B, program underscore C, main program A, lalu void program A, puts program menghitung luas dan keliling lingkaran, lalu put keliling, put luas. Put di sini ini sama seperti printf. Jadi ini akan mencetak output, cetakannya seperti bagaimana gitu. Hasil dari program C TP1 yang tipe A yaitu seperti ini: program menghitung luas dan keliling lingkaran, keliling, luas, dan ini tidak bisa diinputkan. Jadi hasilnya ini tidak bisa kita inputkan suatu data kita. Lalu untuk tampilan kode blok pada soal tugas pendahuluan yang tipe B yaitu seperti ini: void program A, program B, program C, lalu program A, void program A, program B, void program B, float J, puts program menghitung luas dan keliling lingkaran, puts masukkan jari-jari, lalu scan F, %F, dan J print F keliling (2 %F, lalu ini memasukkan rumus lingkaran, dan printf luas ini memasukkan rumus jari-jari, memasukkan rumus luas. Nah, ini memasukkan rumus keliling lingkaran. Hasilnya yaitu program menghitung luas dan keliling lingkaran, masukkan jari-jari misalnya 10, kelilingnya 62 dan luasnya 314. Jadi sesuai dengan apa yang rumus kita masukkan di program dan sesuai dengan teori yang ada. Lalu untuk tampilan tugas pendahuluan yang tipe C yaitu seperti ini: void program A, program B, program C, main program A, void program A, program B, void program B, program C, void program C. Integer J, puts program menghitung luas dan keliling lingkaran, puts masukkan jari-jari, scan F, %D, puts selesai. Seperti itu. Lalu ini hasilnya yaitu kita input jari-jari 7. Nah, ini tidak akan menghasilkan outputnya yaitu selesai, jadi tidak bisa menghitung luas dan keliling lingkaran. Untuk soal percobaan yang ke-1 yaitu buatlah program untuk menjumlahkan n buah data
tetapi yang dijumlahkan hanya data genap dengan fungsi. Lalu untuk tampilannya yaitu seperti ini: integer jum, integer main, integer a, printf, masukkan bilangan, scanf, %d dan a, jum underscore a dalam kurung a, lalu printf total jumlah bilangan genap antara 1 sampai %d, a, jum return 0. Lalu jum a integer x, integer b, for untuk b sama dengan 0, b kurang dari sama dengan x, dan b plus sama dengan 2, jum sama dengan jum plus b. Jadi seperti ini tampilannya kode bloknya. Jadi untuk tampilannya yaitu seperti ini: masukkan bilangan, masukkan 5 tuh. Total jumlah bilangan genap antara 1 sampai 5 yaitu 6, karena bilangan genap antara 1 sampai 5 itu ada 2 sama 4, dan ketika dijumlahkan yaitu hasilnya 6. Soal percobaan yang kedua yaitu buatlah program untuk menjumlahkan n buah data, kemudian hitunglah rata-ratanya dengan menggunakan fungsi. Lalu untuk tampilannya yaitu seperti berikut: include studio.h, include tablet.h, integer h, b, a, d, lalu float rata, integer main, lalu r, 2, lalu r, h sama dengan 0, b sama dengan 1, lalu printf masukkan banyak data, lalu scanf, %d, dan a, do printf data ke %d, b, scanf, %d dan d, h plus d, b plus plus, jadi b tambah 1 tambah 1, lalu while b kurang dari sama dengan a, ratanya sama dengan float h slash a, printf total jumlah data %d backslash n, h, printf hasil rata-rata data, 2 %f rata. Jadi yang lebihnya seperti ini tampilan kode blok dari soal percobaan nomor 2. Lalu tampilannya ini masukkan banyak data, misal 4, datanya 1, 3, 4, 2, 1, enter. Total jumlah data yaitu ini didapat dari 3 plus 4 plus 2 plus 1, 10, dan hasil rata-rata dari keempat data ini yaitu 2,5. Dan soal percobaan yang ketiga yaitu dengan menggunakan call by pointer, buatlah program untuk menukarkan 2 buah bilangan. Jadi tampilan kode bloknya seperti ini, yaitu void u dalam kurung integer, lalu integer main, integer n, a, lalu printf masukkan nilai x, 2, lalu scanf, %d dan n, u dalam kurung a, printf y sama dengan %d backslash n, n, lalu void u, integer a, integer b, printf masukkan nilai y, 2, scanf, %d dan b, lalu printf x sama dengan %d backslash n, b.
tampilannya seperti berikut. Masukkan nilai X 03, Y nya 4, nah satu aja. Nah ini jadi inputannya akan tertukar, kan X nya 3, ini jadinya X nya 1, Y nya jadinya 3, ini terbalik datanya. Dan yang keempat, dengan menggunakan fungsi, buatlah program untuk menentukan nilai terbesar dari 3 buah inputan, yang tampilannya diharapkan seperti ini. Dan tampilannya seperti ini, integer main, lalu terbesar, void terbesar, integer A, B, C, D, printf, masukkan 3 buah bilangan, lalu scanf, %d, %d, dan A, dan B, dan C. If A lebih dari B, if A lebih dari C, D sama dengan A, else D sama dengan C, if B lebih dari C, D sama dengan B, else D sama dengan C, printf nilai terbesar %d, D. Lalu hasilnya itu ini masukkan 3 buah bilangan, 3, 6, 5. Nilai terbesar adalah 6. Ini untuk menampilkan nilai terbesar dari suatu deret angka. Lanjut ke laporan resmi, yaitu soal yang pertama, buatlah flowchart dari percobaan yang telah dilakukan. Untuk flowchart dari percobaan 1, yaitu ini dimulai dari start, lalu n sama dengan input jumlah data, lalu nilai sama dengan input nilai, lalu fungsi genap X sama dengan 0, jika 0 kita langsung selesai. Nah, lalu jumlah sama dengan jumlah plus nilainya itu sendiri, lalu nilai sama dengan nilai lebih kecil sama dengan n. Jika ya, ini langsung selesai, jika tidak mengulangi dari atas ini lagi. Untuk yang percobaan kedua, flowchartnya seperti ini, dimulai dari start, Y sama dengan input jumlah data, lalu X input nilai, lalu X lebih kecil sama dengan Y. Apabila tidak, akan mengulang lagi di sini prosesnya, lalu jika ya, diproses lagi jumlah sama dengan nilai rata-rata, yaitu jumlah bagi jumlah data cetak dan n. Untuk flowchart yang ketiga, yaitu ini start, nilai A sama dengan A, lalu nilai yang pertama nilai A sama dengan B, lalu n, dan nilai B sama dengan B, nilai 2, nilai n. Lalu flowchart yang terakhir, yaitu dimulai dari start, input A, lalu input B, input C, lalu ke proses A lebih dari B, lalu jika ya A lebih dari C, kalau A, jika tidak B, ini jika tidak B langsung N. Jadi ini untuk yang mengurutkan bilangan. Soal yang kedua untuk laporan resmi, yaitu buatlah suatu fungsi ganjil yang mengembalikan nilai 1 jika argumen yang diberikan adalah bilangan ganjil, dan mengembalikan nilai 0 jika argumen tersebut bukan bilangan ganjil. Untuk tampilannya yaitu seperti ini, integer A, B, integer main, ada kurung buka, kurawal, ganjil,
buka kurung tutup, lalu integer ganjil kurung buka kurung tutup, printf, memasukkan nilai .2 scanf %d, dan a, b sama dengan a %2, lalu printf sisa bagi .2 %d, b, lalu return b. Jadi untuk tampilannya itu seperti ini. Masukkan nilai 5 yang ganjil saja. Nah, sisa baginya ini 1, misalkan 5 dibagi 2 ya, nanti punya 2, sisa baginya 1. Nanti kalau kita masukkan bilangan genap, hasilnya sisa baginya ini 0, seperti itu. Lalu yang terakhir yaitu apa hasil eksekusi dari program berikut. Baik. Tampilannya seperti ini, void ubah dalam kurung integer, lalu main integer x, printf masukkan nilai x .2 scanf %d, dan x, lalu ubah x dalam kurung printf x sama dengan %d backslash n, x, lalu void ubah integer y sama dengan 85. Oke, jadi tampilannya yaitu seperti ini. Masukkan nilai x, misal saya masukkan 4, enter, x sama dengan 4 ya. Jadi mungkin maksud dari program tersebut yaitu tujuannya untuk inputannya ini sebagai tampilan, misalkan x sama dengan x, saya inputkan 4, nah tampilannya x sama dengan 4, jadi seperti itu.